Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Susanto dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, acara Cangkir Kopi Hangat. Di mana acara ini seperti biasa kita akan membahas seluk-beluk mengenai autoimun, ya, beserta juga dengan sistem imunitas tubuh kita. Seperti biasa dan topik-topik yang lalu, ini banyak sekali topik yang sudah kita bahas dan sangat menarik, ya. Hari ini tidak kalah menarik ini, karena topik hari ini sangat-sangat dikenal, ya, dan sangat-sangat sudah banyak dirasakan, terutama untuk yang penyintas autoimun. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internasional nih, ya, dari Facebook maupun YouTube-nya. Facebook dan Instagram, ya, Alergi Imunologi Internasional. Selamat pagi, semangat pagi semuanya untuk penyintas autoimun, ya. Jangan patah semangat, pokoknya berbahagialah, ya, hindari stres. Kemudian untuk yang Sobat Muardi nih dari YouTube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, tetap apapun kita harus tetap semangat, tetapi yang terpenting jangan lupa 5M, ya, protokol kesehatan tetap dijalankan. 5M, ya, mesti saya ulang, karena apapun ini harapan kita adalah COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia tercinta dan juga seluruh dunia, sehingga kita bisa beraktivitas dengan kembali, ya, normal lagi. 5M, memakai masker secara benar, ini yang penting ini, ya, karena seperti kita lihat, ya, di keseharian memakai masker, ya, mohon maaf dalam tanda kutip, itu lubang telinganya masih kelihatan. Jadi lubang hidung, maaf ya, lubang hidung, lupa lubang telinga, lubang hidungnya masih kelihatan. Padahal COVID ini kan lewat hidung, ya, sehingga riskan. Dan yang lebih ironis adalah kalau jalan sendiri pakai masker, tetapi setelah ketemu teman-temannya bicara, itu maskernya dilepas. Aneh, ya. Jadi mohon maaf, jangan sampai seperti itu, ya. Yang kedua kali tetap mencuci tangan, ya, sering mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, ya. Yang keempat adalah mengurangi mobilisasi, ya. Kalau tidak perlu, tidak amat sangat perlu sekali, tidak usah, ya. Tidak usah istilahnya pergi kemana, ya. Terus yang 5M yang terakhir adalah menghindari kerumunan, ya. Kerumunan tetap kita kalau bisa, jangan, mohon maaf, misalnya olahraga bareng, ya, bersepedaan bareng, bersepeda, tapi ternyata setelah selesai istirahat nanti makan bareng, maskernya dilepas, cerita bareng-bareng, ya, itu malah sebenarnya sehat tapi malah jadi nggak sehat akhirnya, ya. Pokoknya kita berharap semuanya bisa terhindar dari COVID-19 ini, ya, berbagai macam upaya. Salah satunya adalah vaksin juga, ya. 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai autoimun, ya. Hari ini topiknya sangat menarik sekali, saya ulangi, ya, karena membahas mengenai lupus, ya. Di masyarakat dikenal, lupus itu seperti apa sih? Banyak mitos, ya, banyak mitos yang ada, yang hadir di keseharian terkait lupus ini, ya. Nanti kita akan bahas secara kupas tuntas sebenarnya, ya. Sebenarnya boleh nanti ikut tanya, ikut urut-urut, terserah, ya. Yang jelas kita akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Jadi acara Cangkir Kopi Hangat ini tidak ada hoax, jadi boleh di-share nanti, ya, di-subscribe, kemudian di-like, ya. Tidak usah kecewa kalau nggak bisa ikut lihat secara langsung, karena ini kan jam kerja jam 9 sampai jam 10. Bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, ya. Hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau bisa menari, menyanyi, dan apapun nih, sangat hebat nih. Pokoknya setahu saya ini pintar masak juga ini sebenarnya. Dulu ya, dulu. Saya nggak tahu sekarang ini bisa masak enggaknya. Setahu saya ini beliau ini pintar masak, pintar nari, pintar nyanyi, ya. Nanti kita akan tanya nih beliaunya, ya, bagaimana nih, ya. Kita hadirkan, ya, narasumber kita di pagi hari ini.
Dr. Yuliani, ya, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, ya. Selamat pagi, Dr. Yuliani. Ya, ini sudah hadir di studio ini, ya. Studio kita tercinta di studio di Muardi ini. Iya. Nah, gimana Dr. Yuliani kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Sehat, luar biasa, Dokter. Luar biasa, ya. Secerah udah, tapi enggak ya, udah luar ternyata mendung. Ya. Iya. Tidak secerah kita, Tidak ya. secerah kita, ya. Ini memang beliaunya ini seorang yang sangat luar biasa, ya, seperti sudah kita kenal tadi sudah saya sampaikan. Dr. Yuliani mungkin ada baiknya mungkin memperkenalkan diri, ya, karena mungkin untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun mungkin ada juga yang belum kenal nih, karena kalau nggak kenal nggak sayang ini. Silakan Dr. Yuliani. Ya, mungkin bagi para pemirsa yang belum kenal, ya, Dokter Agus, ya. Iya, apalagi sekarang pakai masker, jadi kan gitu. agak sulit. Ini alhamdulillah sudah ada fotonya nih. Ya, yang difoto sama ini, ya. Iya. Jadi nama saya seperti yang disebutkan ini, ya. Ini kebetulan saya juga seorang dokter spesialis penyakit dalam seperti Dokter Agus, hanya konsentrasinya beda, ya, Dok. Iya. Kalau Beda-beda. Mengambil subspesialis rheumatologi, Jurusannya beda. Jurusannya beda. Semarang dan Jakarta. Betul. Kalau beliau itu alergi imunologi, ya. Ya. Saya Mungkin kesehariannya bisa cerita dulu Dokter Yuliani. Oh, keseharian gimana? Tadi kayaknya setahu 1 meter masak, ya. Coba nanti mungkin Dokter Yuliani bisa tanya, Dok, menu masakan gimana gitu kan? Gitu. Aduh, ya. Nanti kalau bertanya boleh lah, yang saya bisa, ya, Dok. Sekarang masaknya berdasarkan permintaan saja. By request. Ya. Seperti itu, ya. Gitu aja, ya, Dok. Ya, ini Dokter Yuliani memang beliau seorang spesialis penyakit dalam, ya, sama dengan saya. Tadi ini kita hadirkan di hari ini karena spesial, ya, karena kita akan membahas ini Dokter Yuliani, ya, masalah lupus ini, ya. Dan ini kita sapa dulu ini Mbak Lucia ini dari Kalimantan, ya. Selamat pagi, ya, selamat pagi. Semoga di Kalimantan Barat juga aman sentosa seperti di Solo juga, ya. Selamat pagi, Mbak Lucia. Iya. Kalau gini, Dokter Yuliani, ini kan lupus ini kan udah banyak dikenal, ya kan. Betul. Orang tahu, oh lupus, penyakit lupus, ya. Biasanya kalau orang masyarakat kan taunya, oh kalau kena lupus itu mesti itu penyakit kutukan itu, iya kan? Nah, kan banyak mitos yang beredar. Ya. Ini mungkin sebelumnya mungkin bisa disampaikan dulu Dokter Yuliani mengenai lupus. Sebenarnya lupus itu apa sih, kan gitu? Ya. Memang banyak beredar kalau itu kutukan, ya. Karena Iya. dulu mungkin belum banyak diketahui. Penyakit kok aneh, kok unik begitu, tiba-tiba munculnya pada usia muda begitu. Tetapi setelah bertahun-tahun dipelajari, akhirnya kita tahu bahwa penyakit lupus itu adalah suatu penyakit kelompok autoimun, ya, Dokter. Dan uniknya lagi dia mengenai berbagai macam organ. Masing-masing orang bisa terkena organ yang berbeda-beda, tidak bisa ditentukan. Yang satu mungkin kena kulitnya, yang satu kena sendi, yang lain kena ginjal, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian penyakit ini sangat menyukai wanita usia subur. Nah, ini padahal yang penyuka wanita laki-laki nih. Iya. Kalau dibuat perbandingan itu wanitanya 9, laki-lakinya 1. Iya, ya. Itu, ya. Kemudian yang jadi pertanyaan itu apa penyebabnya, itu, ya. Penyebab pastinya memang belum jelas para pemirsa, ya. Jadi menurut apa yang kita pelajari sekarang, penyebabnya itu merupakan interaksi berbagai faktor. Jadi ada faktor keturunan, ada faktor lingkungan, ada faktor infeksi, hormon, dan sebagainya, ultraviolet yang terlalu berlebihan, stres, begitu, Dok. Saya kira seperti itu penyakit itu, lupus, ya. Kemudian apa gejalanya? Nah, tadi sudah disinggung, ya, gejalanya itu bisa 1001 macam, Dok. Makanya namanya itu penyakit 1000 wajah, karena manifestasinya memang bermacam-macam, ya. Bisa kena kulit, nanti bentuknya seperti apa, kupu-kupu itu, ya, Dok. Oh, iya, kupu-kupu, makanya kayak wanita seneng suka kupu-kupu. Juga kupu-kupu. Lambangnya lupus itu sering ngambil kupu itu, Dok. Iya. Karena ada gambaran kupu-kupu di pipinya, ya, merah-merah begitu. Kemudian sensitif terhadap sinar matahari, sering sariawan, hilang timbul. Tidak jarang sariawannya itu sampai membentuk luka-luka yang dalam begitu. Kemudian nyeri sendi, kemudian sesak napas, kejang, dan sebagainya. Jadi manifestasinya itu bisa bermacam-macam. Oke, jadi kan mungkin
Begitu ya Sobat Muardi, kalau penyintas autoimun sudah paham sekali nih ya. Karena ya mohon maaf kan mengalami sendiri ya Dok. Kalau mengalami sendiri kan biasanya kan ya sudah hafal sekali. Jadi tidak hanya sekedar oh ceritanya kan gitu ya. Nah ini Dokter Julian, ini yang banyak adalah mitos nih sebenarnya. Mitos sebenarnya gimana sih? Mitos yang banyak beredar kan satu tadi kutukan, kedua kali ini suatu penyakit yang menular. Iya juga ada tuh. Terus penyakit yang apa itu istilahnya itu sulit punya anak. Kan juga seperti itu nanti. Nah, gimana dokter ini? Ya, memang berkembang banyak mitos ya. Nanti kita luruskan satu-satu. Yang pertama adalah faktor menular. Ya, imun ini, penyakit autoimun yang ini SLE ini tidak menular, Dokter Agus. Ya. Tetapi kalau menurun, ya ada kemungkinan untuk menurun. Tapi menurun murni memang tidak ya. Dia harus berinteraksi dengan faktor-faktor yang lain tadi ya. Kemudian apakah bisa punya anak atau tidak gitu ya? Boleh punya putra atau enggak? Ya, karena sudah ada perkembangan teknologi ya, mungkin zaman dulu itu takut gitu ya, kalau orang hamil lupus itu wah banyak gagalnya. Tapi kalau sekarang itu tidak ya, asalkan kontrol dengan teratur, dengan pengawasan dokter ya, dokter yang kompeten sebelum memasuki kehamilan, selama kehamilan sampai dengan sesudah kehamilan itu terkontrol dengan baik, mudah-mudahan lancar. Begitu Dok. Jadi mitosnya itu tidak betul ya kalau penderita SLE atau penyintas SLE itu nggak boleh hamil, itu sekarang tidak betul itu. Iya kan orangnya kan seperti ini biasanya kan gini Dok. Kalau misalnya orang kalau gini, ini banyak ini kejadian juga nih, banyak kejadian ya Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Kalau misalnya oh ternyata dia punya pacar, misalnya anaknya putranya punya pacar dan ternyata wanitanya dalam perjalanan kok punya sakit lupus nih. Akhirnya kan juga tadi enggak usah lah kan gitu. Dibatalkan banyak sekali tuh. Karena nanti pasti enggak punya anak ya kan, udah terus macam-macam lah nanti seperti itu. Jangan khawatir sekarang. Silakan datang ke Rumah Sakit Muardi. Ya, nah itu Dokter Muardi, betul banyak sekali. Ahli-ahli yang sudah berhasil menangani kehamilan. Jadi enggak usah takut ya Dok ya. Soalnya ya namanya juga manusia ya, namanya tadi kalau biasanya kan apa pengetahuan yang mohon maaf kurang ya, belum tahu, akhirnya kan belum memahami sebenarnya penyakit lupus itu tidak seseram itu ya. Betul. Seperti itu ya Sobat Muardi ya. Ini kita sapa dulu nih dari atas Mbak ya, dari atas tadi dari udah di Sragen ini ya, dari Mbak Operasi Tutik ya, dari Sragen dari Jambi ya. Tapi selamat pagi juga, ini dari Solo baru hadir nih Siragustini Agung nih teman saya nih, Dokter Tina nih, dia spesialis kulit ya. Bumi Ayu ini hadir ya. Kemudian suaranya kurang ya. Volumenya kurang ya. Suara saya jelas enggak nih? Seperti itu mungkin. Ya jadi ini lupus ini menarik sekali ya, Dokter Juliani ya. Karena lupus kalau orang ada istilah kok dia bisa disebut 1000 wajah gimana Dok ya? Kan soalnya apakah itu dia itu yang punya lupus terus berubah wajahnya atau memang ada kayak operasi plastik itu ya? Itu kalau cuci muka agak repot itu Dok. 1000 cuci muka nanti jadi 1000 ember. Iya. Dikatakan 1000 wajah karena mempunyai manifestasi yang tidak khas ya Dok. Jadi beraneka macam. Bisa mirip kalau rematik misalkan dengan nyeri sendinya, misalkan munculnya nyeri sendi itu pada penderita lupus itu mirip dengan rematik yang lain ya. Apakah itu bisa RA, bisa Sjogren, bisa artritis psoriatik dan seterusnya. Jadi tidak ada perbedaan, baru setelah nanti dilakukan pemeriksaan yang teliti lebih lanjut baru kita ketahuan bahwa ini adalah lupus. Itu salah satu contohnya ya. Belum yang lain. Mungkin munculnya sebagai stroke, ada sumbatan di pembuluh darah di otak. Kok masih muda kok stroke begitu kan pasti kita juga bertanya-tanya. Setelah muncul gejala yang lain kita lihat ternyata pasiennya adalah SLE. Begitu. Memang seperti itu. Jadi jangan dikira terus nanti wajahnya jadi berubah gitu ya, enggak ya. Kalau nanti 1000 wajah tadi bener, kalau cuci muka 1000 ember. Ember susah mandinya sih kalau bagi ya. Satunya udah bersih, satunya belum. Jadi gitu ya Sobat Muardi, jadi penyintas autoimun, jadi memang lupus ini salah satu autoimun yang sering kena ya, terutama wanita ya.
Dan ini dokter, ini kalau misalnya, ini kan orang kan juga kalau ada mitos-mitos kan banyak juga beredar itu dia kan tidak boleh, sebenarnya sih bukan mitos, ini fakta atau enggak nih? Kan kalau kena sinar matahari boleh enggak nih kira-kira nih? Kan seperti itu kata. Dok, berarti saya itu aktivitasnya apa sih yang dicintanya? Olahraga yang dibolehkan apa? Aktivitasnya harus bagaimana dengan terkait saya itu menderita lupus nih. Ya, iya. Gitu. Ya, jadi terhadap sinar matahari ya dok? Iya. Ya, ini memang fakta ya. Jadi kebanyakan penderita lupus itu memang mengalami namanya fotosensitif. Fotosensitif itu artinya sangat peka, pekanya berlebihan terhadap sinar matahari, terutama ultravioletnya itu ya. Oleh karena disarankan untuk menghindari sinar matahari yang terlalu berlebihan ya. Ya, pada umumnya seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya mulai dari penggunaan sunblock ya, bisa sunscreen, payung, topi, baju pun ini termasuk sunblock ya. Pakai baju. Nah, ini sebentar, ini sekaligus sebelum menjelaskan sekalian dari Mbak Fairul nih ya, dari Singapura nih. Ya. Dok, apakah penyakit lupus bisa dicegah nih sekalian dicegah. Nih? Sekalian Dokter Yuliani nih sekalian. Ya. Selamat pagi Mbak Fairul ya. Wah, jauh sekali di Singapura ya. Ini pemirsa setia ya dok kayaknya dok ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah penyakit lupus bisa dicegah ya? Seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan penyakit lupus ini muncul ya. Ada faktor genetik ya, kemudian ada faktor-faktor yang dari luar ya. Untuk faktor genetik ini kita tidak bisa mencegah ya sampai sekarang ya dok, kecuali mungkin ada penelitian-penelitian nanti di masa yang akan datang bisa merubah gen begitu, mungkin bisa. Jadi faktor keturunan itu ada. Yang bisa kita lakukan adalah faktor-faktor yang sebagian tadi yang di luar genetik. Ada faktor lingkungan, ultraviolet, stres, infeksi gitu. Jadi faktor-faktor ini yang sedapat mungkin kita hindari supaya beliau-beliau yang mempunyai genetik keturunan itu tidak muncul, kira-kira begitu dok. Jadi sebenarnya sih tegas secara spesifik atau secara khusus enggak ya. Tadi ibaratnya bisa mengurangi kemungkinan untuk timbul lupus ya di kemudian hari. Jadi makanya tadi sudah sampaikan Dokter Yuliani kan banyak dok ya. Faktor genetik, faktor keturunan sih memang ada, walaupun tidak dominan. Sama dengan kalau bapak ibunya sakit gula ya dok ya, atau sakit hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi dia memiliki bakat untuk timbul gula, tetapi tergantung kesehariannya ya, atau faktor-faktor yang lain yang memicu bisa muncul DM atau gula atau tekanan darah tinggi atau lupus bisa terpicu ya. Faktornya banyak. Apalagi kalau sekarang tadi sudah sampaikan Dokter Yuliani di awal ya Mbak Fairul, itu di awal sudah disampaikan Dokter Yuliani bahwasanya banyak perempuan. Jadi makanya kalau sudah punya perempuan, terus dari orang tuanya sudah punya bakat autoimun, kemungkinan besar juga bisa kena, tetapi bisa juga tidak ya. Jadi gitu caranya Mbak Fairul ya. Terus ini dari Mbak Winarsi nih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam nih. Pagi dok, saya penyintas autoimun dengan Sjogren ya, RA, SLE, ANP dan colitis IBD. Apakah colitis IBD juga salah satu manifestasi dari lupus dok? Karena IBD ada setelah DSD-nya tinggi nih. Gimana nih dokter? Selamat pagi Mbak Winasri ya. Senang sekali bisa bergabung di acara ini Mbak. Sampai saat ini kok saya belum menemukan adanya salah satu manifestasi lupus tersendiri sebagai IBD ya. Kalau dalam bentuk lain seperti vaskulitis di saluran pencernakan memang kadang-kadang kita temukan ya dokter ya. Jadi pasien lupus datang dengan nyeri perut tiba-tiba hebat, disertai diare begitu. Setelah kita lakukan pemeriksaan CT scan abdomen dan sebagainya, ternyata ada vaskulitis begitu. Tetapi vaskulitis ini kan hilang timbul tidak terus-menerus, sifatnya beda dengan IBD. Bisa saja ini pasien SLE, tetapi muncul juga ada IBD-nya begitu. Ada dua penyakit yang bersamaan. Kira-kira gitu, Dokter Arif. Dokter Agus. Jadi gitu, misalnya Mbak Win. Jadi tadi sudah sampaikan Dokter Yuliani seperti itu ya. Jadi bisa wujud dari itu. Tetapi ini kan Mbak Win tadi yang menyampaikan adalah suatu colitis ya, colitis IBD ya. Kemudian besar memang paling banyak bronkitis ya. Jadi suatu kelainan di usus besar dengan adanya luka-luka ya, luka-luka di sana. Luka wujudnya dari kecil sampai besar.
nyeri hebat biasanya ya, dengan BAB-nya biasanya ada lendir ya, keluar seperti itu. Jadi bisa dia adalah manifestasi sendiri. Jadi kan satu orang itu jarang sekali cuma memiliki satu autoimun, jadi biasanya 2-3 lebih ya. Ini memang di SCNA sebagai pemicunya autoimunnya, lupusnya keluar, terus autoimun yang lain keluar, juga ikut keluar ya. Kalau tadi sampaikan Dr. Yani bahwasanya ada vaskulitis ya, adanya peradangan pembuluh darah di sana. Tetapi memang nanti agak berbeda ya Mbak Win ya, dalam artian untuk keluarnya BAB agak berbeda nih bentukannya. Yeah. Tapi intinya ini penyakit autoimun yang beda ya, beda. Saling bisa mendahului ya, saling bisa mendahului. IBD dulu baru lupus juga ada, lupus dengan diikuti IBD juga bisa, tetapi kadang tidak ada berkaitan, tetapi dia memang berdiri sendiri ya. Jadi ujungnya seperti itu ya Mbak Winarsih Win ya. Jadi dari Ardian Bayua, ini dok sejak kapan lupus bisa terdeteksi nih? Jika terdeteksi dari dini ini bayi atau anak, apakah bisa dicegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika dewasa ini? Nah, ya. Ini Dr. Diani nih. Ya, ini Mas ya. Selamat ini pagi Mas Ardian. Ardian. Ya. Bisa, bisa. Bahkan sejak bayi baru lahir aja kita sudah bisa mendeteksi bahwa ini lupus atau tidak ya, ada tanda-tandanya. Biasanya akan khas kalau kebetulan dilahirkan dari orang tua yang SLE, kemudian bayinya lahir ada gejala atau tanda khusus, maka kita akan segera mendeteksi adanya lupus ya. Prinsipnya kalau kita menangani sejak awal, seawal mungkin, maka komplikasi dan perkembangan penyakitnya bisa kita cegah dari awal. Jadi tidak akan segera berkembang ke organ-organ yang sifatnya vital begitu ya. Kalau bisa ya, kalau kulit ya kulit aja gitu, terkontrol gitu ya dok, tidak ke ginjal, tidak ke paru. Itu. Jadi prinsipnya bisa terdeteksi, dan kalau terdeteksi lebih awal, diobati lebih awal dengan teratur, mudah-mudahan nanti ke belakangnya juga baik. Iya betul sekali. Jadi apapun kalau sudah sejak awal dok ya, kalau sudah sejak awal diketahui kan, insya Allah bisa dikurangi komplikasi yang timbul di kemudian hari ya, seperti itu. Jadi dikontrol perjalanan penyakitnya dengan berbagai macam, ada obat, ada perubahan gaya hidup, perubahan pola makan dan sebagainya. Harapannya adalah si penyakit ini tidak berjalan secara cepat atau progresif, jadi diperlambat prosesnya, sehingga harapannya komplikasi yang muncul di kemudian hari juga minimal gitu. Betul. Jadi seperti itu. Bahkan tidak hanya waktu bayi ya dok, ternyata di dalam kandungan juga bisa sebenarnya sekarang juga bisa terdeteksi ya, denyut jantungnya mulai kelihatan begitu. Apalagi kalau misalnya nanti ada suatu penyakit autoimun yang jenis yang Sjogren ya dok. Sjogren itu kalau ada penanda-penanda khusus, kemudian kita masih curiga kemungkinan si bayi bisa mengalami kelainan jantung kan gitu ya. Jadi memang sejak dini bisa sebenarnya bisa terlihat ya dari dalam kandungan ya dok. Betul sekali. Jadi gitu ya. Dari Mbak Absari nih, Absari Susilowati ini dari Bali ya, hadir ya, selamat pagi di Bali. Gimana Bali ya, semoga sama dengan kita, mungkin Bali dengan Solo. 1 jam lebih ya dok. Dan maaf baru bergabung, maaf dok. Mau tanya kalau penyintas autoimun dan post COVID-19 bisa melakukan donor plasma. Wah, pertanyaan bagus sekali. Ini dokter. Penyintas dulu nih. Ini penyintas autoimun dan post COVID. Ya, post COVID. Sampai saat ini kok tidak ada kontraindikasi untuk donor plasma itu terkait dengan autoimun ya dok. Saya belum menemukan adanya poin itu. Yang penting itu layak atau tidak untuk jadi donor jadinya ya. Bagaimana kesehatan secara umum, bagaimana kadar antibodinya, berapa cukup enggak dan sebagainya. Tapi secara khusus apakah penyakit autoimun tidak boleh donor itu kok belum ada kontraindikasinya. Ya, Mbak Absari Susilowati ya. Jadi memang nggak ada kontraindikasi ya. Jadi intinya gini, kalau mau jadi donor plasma, satu nanti kan tetap dicek dulu ya dok, dicek dulu titernya mau melinda ya.
kalau memang titernya rendah, kan tidak bisa jadi donor ya. plasma, ya. Jadi intinya seperti itu. Siapapun bisa jadi donor, tetapi tidak semua orang bisa jadi donor, ya. Karena tetap apapun kalau memang titernya rendah, itu kan sayang diambil dan yang diberi juga tidak respon nanti. Tidak ada efeknya. Otomatis kan sama aja mubadir, ya. Seperti itu. Boleh. Terus ini dulu yang dari alergi imunologi Solo ya. Dari Mbak Indri ya, sudah. Terus kemudian dari Mbak Dini. Selamat pagi dokter, saya lupus dan AIHA nih. Ada riwayat GERD sangat parah. Indikasi apakah bila BAB berwarna hitam pekat? Awal saya sekarang berbentuk. Terima kasih. Gimana? Oh, maksudnya gini nih, ini dia punya SLE AIHA. Kemudian ada GERD yang sangat parah. Ini indikasi apakah? Oh, maksudnya BAB hitam warna pekat itu ada indikasi apa? Oh, ada indikasi apa? Ini indikasi apakah? Nah, ya. Jadi ini ada SLE, ada AIHA, kemudian ada GERD ya. GERD itu kan adanya peradangan di saluran pencernaan bagian atas ya. Biasanya begitu. Kemudian ditandai dengan BAB yang warnanya seperti kecap gitu ya, gelap gitu. Ditandai juga dengan baunya yang seperti apa ya dok? Amis ya, anyir begitu ya, bau darah begitu. Dan kalau disiram itu warnanya yang coklat itu akan berubah menjadi merah. Ya, itu tandanya kalau ada perdarahan. Kalau tidak seperti itu berarti mungkin tidak ada perdarahan. GERD-nya baik-baik saja. Nah, kalau hitam kan kalau orang diare minum diatap misalkan begitu kan juga hitam ya dok. Itu bukan perdarahan. Tapi kalau seperti tadi berarti perdarahan. Tolong nanti dicek Mbak siapa tadi, apakah seperti itu? Ya, apakah tandanya seperti itu? Kalau seperti itu barangkali GERD-nya memang lagi aktif, ya. Berarti ada perdarahan, perlu segera diberikan pertolongan, ya. Kalau tanda AIHA itu tidak seperti itu ya dok ya. AIHA itu HB-nya yang terus turun, padahal tidak ada perdarahan, gitu. Membaiknya juga tidak dengan transfusi, tetapi dengan obat-obat yang diminum. Biasanya glukokortikoid atau obat-obat imunosupresan. Mungkin begitu dokter Agus. Iya nih, dari Mbak Dini ya. Sebaiknya kontrol ya Mbak Dini ya. Kontrol nanti dievaluasi oleh dokter terdekat. Kalau dekat muarti enggak nih ya Mbak Dini asli mana? Kalau sekitaran Solo Raya silakan datang ke rumah dokter Muarti. Ya, kami siap untuk membantu ya dok, lengkap semua. Evaluasi. Jadi tadi betul kalau ada GERD ya, itu salah satu bagian dari penyakit yang di bagian atas ya, dari lambung. Apalagi kalau udah parah seperti itu mungkin ada luka-luka ya. Intinya seperti itu tadi sudah sampaikan dokter Yuliani ya, Mbak Dini ya. Kalau BAB-nya itu hitam, lengket ya, baunya amis kayak busuk gitu ya. Kemudian disentor jadi agak berwarna merah. Paling mungkin, sangat mungkin itu ada perdarahan di daerah lambung bagian atas. Sebaiknya kontrol ya dok, kontrol betul. Nanti biar dievaluasi. Kalau perlu nanti diteropong dari atas ya, endoskopi dari atas ya. Jadi biar tahu nanti kondisi lambungnya bagaimana, nanti biar dievaluasi dan diobati, diterapi ya. Lupus, jangan lupa tadi lupus dan ini biasanya gini dok, soalnya kalau autoimun ya mohon maaf ini kan penyakit lama. Rasa bosan kan ada tuh ya. Betul. Minum obat kan bosan ya, karena lama-lama ada satu malas minum obat ya, lupus atau AIHA akhirnya kan seperti itu. Iya, betul. Sudah bosan, sudah jenuh begitu ya. Ya tetap harus semangat ya, dok. Iya, yang penting semangat nih ya. Semuanya harus semangat ya. Dari Mbak Absari nih, Susi Lowati tadi tulisannya ya, saya nyeri kepala nih, saya nyeri kepala, leher dan punggung. Sangat luar biasa, dok. Apakah ini karena MS ya, multiple sclerosis saya atau HNP saya ya, dok? Dan dikasih analgetik kok tidak hilang ya dok? Mungkin dokter Yuliani, tidak apa-apa nih, silakan. Memang nyeri kepala, leher dan punggung ini mempunyai banyak kemungkinan ya dok. Banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan keluhan seperti ini. HNP jelas, kalau HNP-nya itu lokasinya di servikal mungkin ya, di leher begitu sampai ke punggung, pinggang itu akan memberikan keluhan seperti ini. MS juga bisa, atau sebenarnya hanya karena ketegangan ototnya. Kalau sekarang itu kan kita banyak WFH, mungkin apa-apa online begitu ya.
Jadi posisi kita kan statis, membaca terus, kita ketik HP begitu terus, akhirnya ada ketegangan otot. Itu juga memberikan nyeri yang luar biasa. Luar biasa ya. Siapa yang bisa membedakan apakah ini MS, HNP, atau sekedar otot yang kejang? Yaitu tentunya oleh para ahli ya dok. Ya. Nanti kalau kita minum obat malah bisa keliru nanti ya. Pertolongan pertamanya ya mungkin untuk istirahat dulu. Kalau ada pola ini yang nggak betul, misalkan terlalu lama di depan laptop, HP begitu, coba diperbaiki dulu. Kalau itu nggak membaik, monggo silahkan berobat ke dokter yang berkaitan ya. Jadi gitu ya Mbak Sari. Jadi tetap apapun dievaluasikanlah, datang ke dokter dulu untuk dievaluasi apa sih yang menyebabkan dia sakit ya. Ya betul. Apakah tadi udah dari ketegangan otot? Sekarang kan gini, mohon maaf kan, dengan adanya COVID seperti ini kan orang kan jadi stresornya tinggi juga betul, nih ya kan. Juga dok, betul itu. Stresornya tinggi, terus apa-apa harus lihat komputer, monitor, lihat ya. HP ini nomor satu nih. Iya. Orang kan lihat HP sambil gini terus lama-lama tegang semua tegang ya. Ini ya. Kedua kali banyak hal yang ya pemutusan kerja segala macam, nyari ini semua. Jadi memang berat sekali ya. Jadi itu sebenarnya kontrol ya Mbak Sari ya. Jadi evaluasi nanti di Bali nih bisa di Sanglah nanti kan ada. Iya, lengkap sekali Sanglah juga ya, tipe A. Ini dari Mbak Niken nih, Mbak Niken Larasati ya. Dok, anak profil saya sentromer B-nya 3 positif ya. Saya ada nyeri sendi hebat, rambut rontok hebat, ada kecang, mata dan tenggorokan kering. Tungkai kaki kiri sering bengkak. Selama ini menurut imunolog yang menangani saya A-nya skleroderma, Sjogren, vaskulitis. Tapi nyeri sendinya sudah 1 tahun ini masih saya sakit sekali, sering sesak. Kenapa ya dok? Nah mungkin dokter. Ya ini. Dulu dokter Yulian nih. Ya, ini tinggalnya di daerah mana ya? Tadi mana ini ya? Ya nih, mungkin. Ya mungkin. Datang ke rumah dokter Mardi. Maksudnya begitu kalau tinggal di Solo. Jadi memang autoimun itu macamnya banyak sekali ya Dokter Agus ya. Dokter Agus itu yang menguasai imunologi ini memang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua ada ya. Semua ada. Nah, kalau di bagian reumatologi ya kita mengenal ada SLE, ada Sjogren, ada RA begitu ya. Tetapi tidak mudah memang untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Perlu tanya jawab yang lama, perlu pemeriksaan fisik yang teliti, perlu pemeriksaan darah yang bermacam-macam, yang mungkin malah tidak hanya di rumah sakit ini atau di Indonesia aja, mungkin kadang-kadang harus kita kirim keluar untuk pemeriksaan laboratorium ya. Seperti contohnya Mbak Niken ya. Mbak Niken Larasati ini tampaknya memang kompleks ya. Yang terkena adalah berbagai macam organ, ada kulit, ada kejang juga, ada rambut rontok, adanya sindrom kering ini ya, mata kering, tenggorokan kering, ada nyeri sendi, bengkak, macam-macam. Tentunya ini diperlukan pemeriksaan yang sangat mendalam, detail gitu ya. Mungkin kita menyarankan untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter yang selama ini sudah intens dengan ini konsultasinya, diskusi yang panjang begitu supaya bisa dicari lebih lanjut ini apa sebabnya begitu, dan akhirnya nanti akan dapat pengobatan yang paling tepat, kira-kira begitu dokter. Ya Mbak Niken ya, Mbak Niken Larasati. Jadi memang seperti itu. Jadi kenapa banyak yang salah satu yang jelas memang banyak sekali ini sudah ada beberapa autoimun ya dok. Nomor 1 adalah obatnya diminum tidak, itu nomor 1 dulu Mbak Niken. Rutin tidak, jangan-jangan nanti tidak diminum obatnya ini ya. Mbak Niken nomor 1. Nomor 2 adalah gaya hidupnya bagaimana kesehariannya, apakah memang masih sering kecapean ya toh, kurang tidur, betul. Terus ada stresor psikis enggak, jadi ada masalah kecemasan segala macam, itu juga bisa menyebabkan itu. Baru nanti aktivitas hariannya Mbak Niken ini kira-kira apa memang sering terpapar angin, sering kena udara dingin, AC dan sebagainya ya, mataharinya. Jadi tetap harus dievaluasi semuanya sehingga nanti kita bisa menyimpulkan ini sebenarnya kenapa ya. Betul. Seperti itu. Jadi sama dengan yang tadi Mbak Win tadi juga, satu orang kan jarang sekali punya satu, kemudian ada beberapa ya.
Ada Sjogren ini dengan skleroderma. Sjogren sering menumpangi autoimun jenis lain, sehingga Sjogren ini sebenarnya prevalensinya tinggi sekali di atasnya lupus karena memang dia sering numpang autoimun lain ya. Sjogren tadi sudah sampaikan Dr. Juliani ditandai dengan kekeringan ya. Jadi ada kering di mata, kesulitan menelan ya, kering mulut, sampai menstruasinya juga sangat sakit nantinya ya. Dan kulitnya juga kering. Jadi mirip seperti orang dengan sakit gula DM ya. Jadi mohon nanti Mbak Niken ini dicek juga gulanya, jangan-jangan memang punya sakit gula atau punya sakit yang lain. Jadi dievaluasi ya. Dan yang terakhir adalah kemungkinan ada bisa memang dosis obat yang belum optimal, sangat mungkin ya. Yang jelas kontrol. Silakan datang ke rumah sakit Dr. Mardi. dari Bogor ya. Dari Bogor. Bogor di sana ada imunolog. Dari Dr. Irwanto nih ada di sana ya. Dokter di Bogor. Diberikan rekomendasi oleh Dr. Agus nih. Ya Mbak Niken ya. Apa ini pernah ketemu saya di Jakarta belum? Begitu ya Mbak Niken Larasati ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kenapa masih sakit tadi ya. Ini dari Marta Lindra. Martan 11 ya Wati. Dokter mau tanya, kami kedua orang tua tidak autoimun, tapi anak saya yang ketiga sejak 2011 SLE, dan anak saya yang pertama setelah punya anak 6 bulan terkena SLE mengenai ginjal. Apa ini termasuk apa? Apa ini termasuk apa? Turunan. Apa ini termasuk? Ya. Maksudnya ini termasuk keturunan apa gimana gitu ya? Gimana? Ya. Memang ini ya. Jadi ada orang tuanya enggak apa-apa, tetapi anaknya yang ketiga SLE. Kemudian anak saya yang pertama punya anak. Cucunya. Ya. Seperti yang disampaikan di depan bahwa faktor genetik itu tidak selalu muncul ya, Dokter Agus ya. Jadi mungkin hanya sebagian aja. Kalau kita lacak itu ada yang genetiknya SLE, tapi anaknya sekian persen saja yang muncul. Demikian pula putranya, cucunya positif, kita lacak orang tuanya itu hanya sedikit. Saya pernah membaca itu kalau putranya itu SLE, orang tuanya itu hanya sekitar 5% begitu Dok. Sedikit, memang sulit melacak genetiknya ya Dok. Seperti itu ya. Si Martan 11 sudah sekali. Mungkin nanti kalau ada penelitian lebih lagi ya Dok. Jadi perlu diingat ya Mbak Martan 11 autoimun tadi saya sampaikan Dr. Juliani bahwasanya memang ada genetik walaupun tidak dominan, tetapi diingat seperti ini ya, ada hukum nantinya yang kena adalah bukan dari orang tua tetapi dari neneknya atau buyutnya. Jadi nenek atau buyutnya dia memiliki autoimun yang belum terdiagnosis, dia akan nurun di cucunya ya bisa, atau di buyutnya. Jadi orang tua itu sebagai pembawa saja. Dan wujudnya beda-beda, jadi jangan dikira nanti terus sama ya Dok. Sama, betul. Jadi sama, jadi setiap orang itu dari misalnya neneknya ya, saya punya pasien sekali masuk ada 3 itu, neneknya itu dia punya autoimun jenisnya beda. Neneknya jenisnya adalah Sjogren syndrome, kemudian anaknya jenisnya dermatomyositis, cucunya lupus, jadi beda-beda. Jadi punya autoimun bisa keluar, tetapi berbeda-beda. Wujudnya beda, ya, beda-beda jenisnya. Jadi tidak harus lupus, ya. Jadi seperti itu, ya Dokter ya. Ini memang banyak yang masih misteri begitu ya Dok ya. Jadi seperti itu, dia bisa menurunkan, tetapi bisa melompat. Jadi tidak langsung secara langsung. Hanya membawa saja, tetapi tidak dan muncul. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia muncul baru muncul, ya Dok ya. Jadi gitu ya Mbak Martan 11 tadi ya. Kemudian dari tim nih, pagi dokter saya Dewi, Dokter Dewi ya. Anak ia positif titer 1/100 ya. Anak profil nilainya 2 juga nih. 2 juga. Nilainya 2 juga 1. Saya spondilosis, osteofit mungkin ya. Osteofit ya mungkin. Spasme otot, sering disuntik di pundak. Pernah kolitis, HNP leher, defisiensi vitamin D nih. Wah, berat ya. Ini sendi siku juga pundak masih sering bengkak. LED set 57. Karena pandemi masih ditunda, mau dirujuk ke dokter hematologi di Balikpapan. Mohon pencerahannya Dok, karena sering kalau lemas dan tulang juga sendi luar biasa sakit nih. Dokter di Bontang curiga mengarah ke Sjogren syndrome SLE. Gimana Dok? Ya. Mungkin bisa dinaikkan sedikit. Dinaikkan Mbak, ini pertanyaannya panjang nih. Pertanyaan panjang nih ya.
Ya. Jadi, ini pertama adalah tentang anak IF-nya positif 1/100. Yeah. Jadi kalau anak IF 1/100 itu kan istilahnya peralihan ya. Yeah. Orang normal juga bisa 1/100. Awal dari autoimun yang masih awal itu juga bisa 1/100. Jadi borderline istilahnya begitu. Kemudian dilanjutkan dengan anak profil, nilainya 2 juga 1. Nah ini apakah Mbak Dewi bisa memberi keterangan yang 2 dan 1 ini anak profil yang mana? Karena itu akan membantu kita menegakkan diagnosa ya. Kemudian ada problem spondylosis, ini beda lagi ya. Spondylosis, osteofit ini kan karena degeneratif biasanya. Jadi muncul ada tulang-tulang baru begitu di ruas tulang belakang, biasanya karena usia, karena aktivitas, karena peradangan begitu ya. Ini tidak ada kaitannya dengan autoimunnya tadi ya. Kemudian ada spasme otot. Kemudian ada kadar vitamin D-nya juga sangat rendah. Kadar vitamin D yang sangat rendah ini 4,5 ya, betul ya dok? Iya. 4,5 itu sangat rendah itu iya akan memberikan gejala yang bisa mirip dengan penyakit autoimun atau yang punya bakat autoimun yang tadinya nyaringan bisa menjadi berat kalau vitamin D-nya itu rendah begitu. Jadi ini juga bisa menimbulkan keluhan seperti itu. Kalau saran kami ini 1, cukupi dulu kadar vitamin D-nya ya. Targetnya kalau bisa di atas 30 ya, 30 itu normal baik ya. Kemudian kalau di Balikpapan reumatologinya mungkin ada spesialis penyakit dalam umum yang di sekitar, mungkin bisa konsultasi ke sana dulu untuk melihat, memeriksa apa saja yang bisa ditemui dan ini tergolong autoimun atau tidak, mungkin kira-kira begitu. Itu mungkin saran dari saya dok. Mbak Dewi ya, ini kok tim tapi namanya Dewi. Dewi. Iya, jadi itu. Ini anak IF ini kan sebenarnya semua tadi sudah sampaikan dokter Biliani ya, Mbak Dewi, dan untuk penyintas autoimun sudah paham nih ya. Yang untuk penyintas autoimun semuanya anak IF kalau 1/100 memang masih bisa dapatkan pada orang normal ya, bisa pada orang dengan infeksi masih mungkin. Tapi memang agak mayoritas di orang autoimun. Makanya ini screening awal kemudian dilakukan anak profil tadi, betul. Ya ini ada spondylosis ya. Memang ini memang kelainan ya, karena aktivitas ya dok ya. Sepertinya ini spondylosis, osteofit ini kan biasanya karena aktivitas yang dilakukan berlebihan biasanya nih. Monoton berlebihan seperti misalnya sering banyak berjalan lama atau angkat-angkat ya, dan mohon maaf mungkin berat badannya juga besar ya. Betul. Itu bisa menyebabkan spondylosis nih, osteofit dan HNP. Jadi ini menyebabkan tulang belakangnya jadi bermasalah sebenarnya ya. Atau angkat junjung berat juga bisa karena ini spondylosis lumbalis dan HNP. Paling mungkin ini. Jadi memang kemungkinan besar adalah ini suatu aktivitasnya aja ya kemungkinan. Oh, ini juga sering vertigo parah ya, bisa juga vertigo parah, oke. Karena vertigo ini saja sekali, kalau vertigo kan gini Mbak Dewi, untuk penyintas autoimun, vertigo kan bukan suatu penyakit. Vertigo itu adalah akibat dari sesuatu. Bisa penyakit, bisa enggak ya. Vertigo bisa karena suatu penyakit gula, hipertensi, kurang darah dan sebagainya. Yang bukan penyakit banyak. Kurang tidur, kurang makan, sering kena hujan, kena angin ya, terlambat makan, terlambat makan. Itu juga vertigo. Jadi banyak sekali yang penyebab vertigo ya. Sering lihat ini HP. HP itu betul. Sering vertigo ya. Jadi ini era Covid gini memang banyak sekali orang jadi vertigo. Dan sakit kepala itu karena sering nonton HP. Itu kalau dihubungkan dengan keluhannya yang tadi ada spondylosis, kemudian spasme itu juga bisa dok. Kalau spondylosisnya cervicalis juga sering vertigo. Kalau ada arah tertentu begitu kiri atau kanan gitu, langsung muter. Ini juga kayaknya ya mohon maaf ini kayaknya juga kurang aktivitas di luar nih. Vitamin D cuma 4,5 tadi ya. Ini saya yakin mungkin banyak di dalam ruangan ini ya. Ruangan ini. Jangan seperti sini ada Mbak Mary itu seringnya keluar. Jadi semua pun kulitnya juga nggak sawo-sawo matang amat ya. Dari gitu ya, D juga. Terus kemudian dari mana nih? Yang Bogor tadi ya. Tadi atasnya lagi ini dok, saya sudah kontrol rutin. Oh iya, ini MRI ulang ya, bagus itu ya. Di MRI ulang ya. Oke, di MRI ulang nanti dilihat ya Mbak Sari ya. Ini dari Francisca Tuti ini. Selamat pagi dokter, saya Francisca mau tanya, saya sering kram di sekitar dada, perut, dan sekitar area badan depan dan samping. Kira-kira saya harus bagaimana nih?
usia saya sudah 60 tahun, apakah saya harus vaksin COVID-19? Karena yang boleh vaksin 18 sampai 59 tahun. Terima kasih, salam sehat. Ya, ini gimana? Ini mungkin dari terkait masalah kram otot ini, dokter. Ya. Ini umurnya 60 tahun ya, Bu Francisca ya. Tuti ya, 60 tahun. Ya, kalau kita itu umurnya tambah umur ya, tambah sepuh kalau orang Solo bilang itu memang terjadi penurunan semua fungsi tubuh, tidak terkecuali otot, sendi begitu ya. Otot yang kalau pada usia muda itu sangat fleksibel, sangat lentur, itu bertambah usia itu menjadi semakin kaku, mudah kaku. Nah, ini pada umur 60 tahun tentunya tidak lepas dari gejala seperti itu. Coba dengan cara sederhana dulu, aktivitas olahraga rutin, ringan, di bawah sinar matahari bila tidak sensitif begitu ya. Dirutinkan seperti itu, barangkali hanya karena spasme otot ya. Kalau ada gejala lain baru dipikirkan apakah itu bagian dari yang lain, misalkan itu penyakit gula, penyakit rematik, baru dipikirkan ada kaitannya dengan itu gitu. Jadi itu ya, tapi siapa Mbak? Ibu Francisca Tuti. Francisca ya? Ya. Seperti itu ya. Jadi tetap nanti dikontrolkan ya, dilihat. Kalau usia ya, usia tua itu memang seringnya adalah salah penggunaan otot, itu aja yang sering adalah salah penggunaan otot. Ya mohon maaf tadi sudah sampaikan Dokter Yuliani, ototnya sudah tidak kurang lentur, ibarat seperti itu ya. Kurang lentur. Tulang juga kurang lentur dibanding masih muda kan. Jadi sering mengalami gangguan ya. Kalau ditanya boleh vaksin enggak? Untuk saat ini vaksin adalah khusus untuk nakes saja dulu. Untuk gelombang satu adalah untuk nakes ya. Nakes pun ini dipilih yang benar-benar sehat dulu ya. Usia 18 sampai 59 tanpa komorbid yang berbahaya. Jadi memang ini karena vaksin juga vaksin baru ya, Dok. Ya, betul. Vaksin Sinovac vaksin baru, sehingga kenapa dipilihkan itu, kita untuk melihat nanti safety-nya, keamanannya sampai seberapa. Ya. Nanti kalau timbul suatu kejadian ikutan pasca imunisasi, itu bukan karena komorbid, tetapi karena dari vaksinnya, karena vaksinnya kita teliti ya. Untuk slot berikutnya nanti ada yang khusus untuk usia di atas 60 usia di atas 60 dengan kondisi khusus. Nanti ada slot sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Belum tentu tidak boleh ya, Dok. Mungkin bukan boleh sekarang. Ya, mungkin. Tapi intinya kalau ini kan vaksin mati ya sebenarnya, ini sebenarnya boleh secara ilmu, tetapi untuk saat sekarang belum ada. Ya, belum ada ya. Jadi gitu ya. Dari ini Endang Retno penderita lupus itu mayoritas menyerang wanita usia berapa, Dok? Nah, ini pertanyaan yang paling populer nih, Dok. Penyakit SLE ini menyukai wanita-wanita pada usia subur ya. Kalau usia subur di Indonesia itu antara berapa ya, Dok? 18 ya. Kalau menurut teori itu 18. Kalau undang-undang pernikahan itu 20 ya. 20 ya. Kayaknya ya. Tapi tidak mengikuti undang-undang pernikahan ini kayaknya. Jadi paling banyak pada usia 18 sampai usia 50-an itu paling banyak. Mengapa begitu? Karena perkembangan lupus ini terkait dengan salah satu hormon yang banyak diproduksi pada usia seperti itu, yaitu hormon estrogen ya. Bukan berarti yang kurang dari itu atau lebih dari 50 itu nggak terkena lupus, ada, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak kalau dibandingkan yang subur ini. Tuh. Dan itu ya, tadi memang ya mohon maaf, memang ini lupus ini salah satu penyakit autoimun, dan autoimun kebanyakan di wanita ya. Nah, dengan itu karena lebih menyukai wanita, tapi sebenarnya tidak. Jadi memang pengaruh hormonal di dalamnya ya. Iya. Ini nanti berkembalikan dengan Sjogren. Nanti kalau Sjogren nanti di usia di atas 50-an, kebanyakan 40 tahun ke atas. Ini kalau lupus di bawah 40-50 tahun ke atas. Jadi memang perlu kebalikan. Ya, kalau boleh dibilang nggak kena mulut singa, kena mulut harimau seperti itu ya. Di awal usia subur, nanti lupus, nanti lepas dari lupus ada Sjogren. Iya, di bawah 18 juga ada juga, Dok. Jadi memang jadi semuanya ada ada hikmahnya lah, insya Allah baik semuanya ya. Pinky Lorenza, cara meminimalisir flare bagi penyintas autoimun apa ya, Dok? Saya menderita polimiositis ini dan dermatomyositis ini. Ya, selamat pagi Mbak Pinky ya. Secara umum cara kita untuk meminimalisir flare pada penderita autoimun itu hampir sama ya. Yang penting dihindari satu, stres ya. Nggak boleh pikirannya
terlalu kemerungsung, terlalu stres, seperti saat ini tadi disebutkan Dr. Agus Joko ya, kalau saat ini banyak orang stres, Mbak Pinky ini jangan ikut-ikutan stres ya. Terus yang kedua, tidak boleh kelelahan fisik ya, harus punya rem sendiri. Kalau orang lain tuh bekerja sampai jam 11, 12 tidak masalah, tetapi kalau Mbak Pinky kuatnya jam 9 ya sudah jam 9 istirahat begitu ya. Kemudian kalau ada infeksi, ada demam-demam, batuk pilek begitu, kalau 1-2 hari tidak baik ya segera untuk mencari pertolongan, berobat ke dokter ya. Dijaga makanannya yang sealamiah mungkin ya, dijaga pikirannya begitu. Ya seperti pada umumnya lah, pada penyakit autoimun pada umumnya dok, menghindari stres, ultraviolet dan lain-lain. Iya betul Mbak Pinky Lorenza ya, tadi seperti itu. Terus secara umum sudah sampaikan Dokter Biliani tadi seperti itu. Tapi untuk yang khusus yang polimiositis dan dermatomyositis memang agak khas juga, salah satunya hindari menggunakan otot secara berlebihan ya. Jadi paparan sinar matahari juga harus dihindari secara terik, dan penggunaan otot ya. Jadi Mbak Pinky, bagi saya tadi sudah sampai Dokter Biliani, mengurangi aktivitas ya, aktivitas yang menggunakan otot. Karena dia akan tambah ini yang myositis ya, baik dermato maupun poli, itu adanya ototnya meradang, sakit ya, sehingga harapannya adalah kita harus mengistirahatkan otot. Untungnya di situ aja. Satu itu, yang nomor 2 adalah pola hidupnya tetap dirubah semuanya. Terus hindari stres, berbahagialah, itu yang penting juga ya. Sering saya sampaikan Dokter Meli seperti itu. Harus seneng ya. Pesan saya adalah hindari stres, berbahagialah, dan yang nomor terakhir, tapi ini agak sulit dilakukan terutama di era Covid ini, tapi Mbak Mary kemarin sekali sudah masuk ke mall. Itulah, jadi memang di mall itu biasanya kalau perempuan kan rata-rata kan suka ke mall walaupun cuma melihat ya kan. Tetapi dia akan tambah sakit kalau pulang dari mall tidak membawa tentengan. Nah, itu tambah sakit biasanya. Flare kedua nanti di rumah ya. Jadi lebih baik tidak datang ke mall atau gimana? Ya, pokoknya datang tapi bawa tentengan. Tanggal muda. Tentengan ada, pulang ada tentengan, walaupun apapun tentengan ada, itu sudah senang itu. Sudah senang ya. Tidak usah mahal-mahal ya. Tetapi untuk era Covid ini ya sebaiknya janganlah ya. Era Covid ini agak ngeri ya. Dari ini Wirawan Barata ya. Dok, saudara saya beberapa tahun lalu pingsan dan koma 2 minggu hingga akhirnya meninggal. Diagnosis dokter saat itu lupus. Keluarga sangat terkejut karena sebelumnya almarhumah sehat-sehat dan tidak ada keluhan apapun ini. Apakah lupus bisa seperti itu dok? Nah ini. Ya. Seperti kita ketahui ya, seperti yang saya sampaikan di depan, memang masih banyak yang misteri, masih banyak yang belum kita ketahui tentang lupus ini ya. Kenapa pada satu orang itu munculnya hanya ringan, yang lain berat? Kenapa yang lain itu pelan perjalanannya, sampai dari muda kena tapi sampai tua juga ringan-ringan saja. Tapi ada yang kena langsung berat dan meninggal. Itu memang masih sangat misteri ya, jadi menjadi misteri. Itu masih terus diteliti faktor apa yang berpengaruh. Jadi jawabannya seperti itu. Yang penting kalau ada keluhan yang agak aneh begitu, memang sebaiknya segera, terutama ini nanti keluarganya ya. Keluarganya kan mungkin ada juga yang mempunyai bakat dengan saudaranya seperti itu. Saran saya ya, kalau ada gejala yang tidak wajar, segera saja berobat, memeriksakan diri ke dokter setempat begitu dok. Dan seperti itu ya. Dan juga ini sekalian ini Wirawan Barata nih, dok, apa gejala lupus nih, terutama pada bayi? Apakah harus pakai tes atau ciri-ciri fisik nih? Ciri-ciri fisik. Bayi berarti kan di bawah 5 tahun nih, di bawah 1 tahun kan bayi ya? Bayi di bawah 1 tahun ya. Yang paling sering kita curigai itu di kulitnya ya dok. Kulitnya itu muncul bercak-bercak kemerahan begitu. Kalau sekilas mungkin seperti campak tetapi tidak rata ya dari bayi yang dilahirkan. Itu bisa menjadi ciri-ciri. Mungkin yang lain itu adanya gangguan irama jantung ya dok. Seperti itu. Kalau tanda-tanda yang lain kok masih kurang khas ya, setahu saya. Tapi mungkin nanti Dokter Agus dengan dokter anak bisa. Jadi betul ya Mas Wirawan Barata. Jadi memang tidak ada gejala khas karena memang anak kan masih berubah. Yang jelas sebagai orang tua nanti biasanya yang tahu kan orang tuanya dulu mencermati. Misalnya ada
kemerahan, bercak kemerahan, terutama kemerahan, bercak merah ya. Kemerahan terus tidak menyebar ya, cuman terlokalisir di daerah mana ya. Nah itu terus diobati kok nggak sembuh-sembuh. Terus ternyata dari keluarga, dari orang tua, dari kakek neneknya ada yang penyakit autoimun jenis lain, itu kita harus curiga itu memang salah satunya bisa juga suatu autoimun dan perlu memang pemeriksaan tes ya, tes darah untuk sebagai penunjang ya. Dan tadi juga terkait untuk lupus, memang lupus bisa juga sampai ini Mas Wirawan tadi, sampai tidak sadar bisa, tadi sudah sampaikan dokter Yuri ya, kalau sudah lupus nyampe kena otak itu jadi tidak sadar dan ya bisa menyebabkan kematian ya, karena adanya memang peradangan di sana di otak ya, termasuk yang berat ya dok. Iya, termasuk, dan sering ini ya fatal begitu ya kalau lupus ini. Termasuk salah satu lupus yang berat itu adalah lupus yang menyerang otak dan bisa menyebabkan maaf meninggal ya. Memang sering meninggal karena lupus di otak ya. Ini butuh penanganan secepatnya dan butuh pengelolaan yang komprehensif sehingga bisa kejadiannya yang tidak diharapkan bisa diminimalisir ya, seperti itu. Jadi dari Lucy Polusia nih, dari Facebooknya Muati nih, dok boleh tanya, ketiak bau itu pengaruh autoimun lupus atau juga penyebab ada bau? Nah ini sama-sama ibu-ibu nih, dokter Yuliani nih. Gimana nih dokter Yuliani ini? Ini sama-sama ibu nih. Ini intinya ketiaknya bau pengaruh autoimun lupus atau lain itu aja. Terus terang dok, belum pernah saya menemukan kasus tanda dari lupus itu dengan ketiak berbau, itu belum pernah dok. Iya. Jadi saya juga belum bisa menjawab ini dok. Dokter Agus mungkin pernah ketemu. Jadi belum sih. Ya, wah sulit ya, belum pernah kalau ketiak bau. Ya jadi gini. Satu, dilihat aja, mohon maaf ini ya, dari orang tua, mungkin kan punya bakat dulu nomor satu. Nomor dua, gemuk enggaknya. Kalau gemuk kan berarti kan banyak keringat, ya kan? Banyak berkeringat sehingga kan otomatis produksinya, dan memang punya bakat keringat banyak kan beda. Ada orang yang memang punya bakat keringat banyak. Nah, terus yang ketiga kali adalah mohon maaf, apa yang dimakan. Kalau kita banyak yang makan makanan yang mengandung yang hewani, protein hewani, itu biasanya baunya lebih menyengat baunya. Saya rasa paling gampang kalau orang Jawa kan ada daun bruntas ya, dulu ada pagar biasanya ya dok. Pagar itu kan bruntas, tanam-tanaman itu yang di pokoknya macam-macam lah yang terus mentah-mentahan diterancam itu ya dok. Itu malah bisa mengurangi keringat nih ya, keringat jadi baunya wangi nanti. Itu sudah pada zamannya ini ya, kerajaan nenek moyang kita itu ya. Jadi yang terakhir adalah kontrol ke dokter kulit ya, nanti biar dilihat dulu ya. Ya, apa penyebabnya. Betul, tapi setahu saya kok belum ada penelitian tentang hubungan bau badan pada lupus. Ya, gitu ya. Terus ini faktornya, Mbak Aulia nih, jadi faktor pencetus yang bisa memicu munculnya lupus apa ya dok? Terima kasih nih. Ya. Yang bisa faktor apa nih? Tadi sudah disebutkan ya, ada faktor stres, faktor infeksi, kemudian faktor ultraviolet yang berlebihan, faktor hormon, begitu, faktor genetik. Nah, itu tadi ada beberapa faktor yang bisa mencetuskan ya. Ya. Oke, ini terus ini siapa nih? Di atas ini, Mbak. Di atasnya Tin ini, coba lihat. Dari Umi ini. Mbak Umi. Ini mungkin satu kali lagi sini ya, karena waktunya ternyata sudah terbatas, dok. Ternyata kita 1 jam dulu cepat ya. Nggak terasa ya, dok? Nggak terasa, ini satu mungkin dari Facebook ini ya. Dari Mbak Umi Rohayati ini, dok saya sudah SLE selama hampir 7 tahun nih. Tiap bulan saya rutin kontrol ke Semarang, setiap hari harus rutin minum obat. Saya mau tanya dok, apakah autoimun bisa sembuh? Kadang merasa lelah dok, nah ini betul tadi, ini kebutuhan untuk minum obat pasti ya. Ya, tadi yang disinggung oleh dokter Agus ya, lama ya. Ya selamat Mbak Umi sudah melewati masa 7 tahun dengan berhasil, harus tetap semangat ke depannya ya. Memang tidak mudah melewati masa 7 tahun ya, harus ada dukungan, motivasi yang besar dulu dari diri sendiri, dukungan dari keluarga ya, supaya terus berobat ya. Untuk penyakit lupus ini memang tidak bisa disembuhkan, tapi istilahnya adalah terkontrol. Terkontrol ini bisa terkontrol dengan baik sampai dengan tidak minum obat ya. Nah, kapan kita bisa mencapai itu? Kalau kita tekun minum obat, nanti setelah stabil dokter pasti akan menurunkan dosisnya sampai dosis terkecil
atau bahkan menghentikan obat. Tetapi selama menghentikan obat atau dosis kecil ini jangan lupa untuk kontrol ya, tetap kontrol. Kuncinya di situ. Ya, tetap semangat ya, Mbak. Mudah-mudahan terus semakin sehat. Iya nih, bagus sekali, 7 tahun nih ya, 7 tahun termasuk ya. Sesuatu yang bagus sekali. Dan tetap, ya mohon maaf, kebosanan pasti ada ya. Betul. Namanya minum obat setiap hari ya bosen ya. Ya. Oh, yang makan aja setiap hari juga nggak bosen ya. Nggak, bosen makan tapi kan pengen ngemil yang lain, ya kan? Gitu ya. Ini kan juga pengennya nggak minum obat tetapi bisa sehat, bisa makan apa gitu kan gitu ya. Jadi ya tidak apalah, yang penting kontrol kita, yang penting support dari semuanya ya. Dari Mbak Arnita nih, Dokter Gigi ya, apa orang autoimun juga mengalami pelupa ya dok? Ini dia. Ya, bisa karena memang penyakitnya mempengaruhi ke pembuluh darah di otak atau ke otaknya sendiri bisa. Atau mungkin sebenarnya otaknya tidak apa-apa tapi orangnya depresi ya dok. Sudah mulai bosan tadi loh. Aduh, sudah 7 tahun kok masih perlu berobat. Akhirnya kan kita merasa lelah gitu dalam tanda kutip. Betul sekali. Akhirnya jadi pelupa gitu. Nah, Arnita ya, jadi memang saya tambahkan di autoimun memang banyak sekali. Jadi penyintas autoimun udah paham sekali ya Sobat Marti. Jadi autoimun itu semua jadi sensitif ya, ototnya, tulangnya, sarafnya, sampai hatinya jadi sensitif ya, otaknya juga ya sensitif ya. Dan dikenal adanya brain fog. Jadi kita punya pasien banyak sekali ya, dengan autoimun tuh lupa. Saya punya pasien banyak sekali lupa, namanya brain fog itu dia lupa rumahnya di mana. Ada yang lupa itu dia itu sudah masak lagi kasih garam kan, dia lupa lagi, katanya bukan kasih garam, kasih lagi, jadi lama-lama jadi sayur garam. Ada yang sudah masak, sudah matang, dibuang, dikiranya itu sayur kemarin, itu juga ada. Jadi memang brain fog namanya, itu sering didapatkan pada autoimun. Makanya saya pesan sama yang penyintas autoimun, tidak boleh mengendari nyupir sendiri. Ada pasien saya tuh nyupir sendiri tuh dia tuh lupa. Tahu nyampe sana sama laikan apa? Ya udah nggak nabrak orang. Dia tuh nyupir ke blank, jadi sering blank. Nyampe kemana baru ingat tuh, pesan udah nyampe sini. Jadi ada juga seperti itu. Ya, jadi hati-hati ya. Ya, memang mempengaruhi memori ya. Terus ini satu kali lagi nih ya. Fridano Grahani nih, dok, apakah lupus mempengaruhi siklus menstruasi nih? Saya dinyatakan lupus November 2020. Oh, baru saja nih ya. Desember masih haid tapi Januari 2021. Baru saja ya, berarti ya. Dan tidak bisa. Jadi lupus ini bisa mempengaruhi siklus menstruasi, baik karena satu aktivitas lupusnya memang sedang aktif-aktifnya. Ibaratnya orang sedang membangun itu, kalau banyak sekali yang harus dibangun itu kan untuk aktivitas yang tidak penting-penting, kan tidak perlu ya. Keuangan kita kan kita fokuskan ke yang bangun rumah, yang lain-lain, yang main ke mall tadi kan kita kurangi, jadi seperti itu ya. Jadi pertama itu terkait dengan aktivitas lupusnya yang tinggi. Jadi kebutuhan badan kita itu hanya cukup untuk aktivitas yang pokok-pokok saja, jadi tidak menstruasi. Yang kedua, ada faktor dari obat-obatan. Ada beberapa obat yang memang mempengaruhi siklus menstruasi. Coba dikonsultasikan kepada dokter, kira-kira adakah obat yang mempengaruhi siklus menstruasi, seperti itu ya. Gitu. Nah gitu ya Mbak Frida Nurgaini ya. Jadi memang bisa mengaruhi haid nih ya. Dan yang terakhir adalah faktor stresor. Jadi stres. Jadi biasanya kalau udah didiagnosis seperti ini kan jadi cemas, stres ya. Betul. Kecemasan, stresor ini akan menyebabkan gangguan hormonal, sehingga yang bersangkutan biasanya terus menstruasinya jadi nggak bagus tidak ya. Teratur Nggak teratur ya. Dan gini Dokter Yuliani, kita memiliki grup komunitas autoimun. Ini bagi yang khusus penyintas autoimun ya. Ya mohon maaf yang bukan penyintas autoimun tidak boleh ikut. Jadi kita punya grup komunitas autoimun. Nomor WhatsApp-nya ya, silakan ditulis di 0852 8206 2239. Ini saya ulangi ya. 0852 8206 2239 ya. Dan hasil rekaman live streaming ini bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebooknya Rumah Dr. Marti. Jadi nggak usah kecewa kan kalau nggak bisa ikut ya. Dan jangan lupa diapain Dokter Yuliani kalau udah lihat? Di subscribe, di like, follow and share. Karena memang tidak ada hoax, karena kita di acara ini kan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi insya Allah nggak ada hoax, bisa di share, bisa di apapun. Dan
Untuk yang terakhir ini dok, karena ini yang memang ternyata 1 jam cepat ya. Biasanya kita bisa 2 jam kan ya? Bisa 2 jam ya. Oven ya, terus kemudian ini yang terakhir dan mungkin ada sedikit istilahnya dari Dr. Yuliani untuk yang Sobat Muarti maupun penyintas autoimun terkait masalah lupus ini. Silakan. Para Sobat Muarti dan penyintas autoimun yang saya hormati dan saya sayangi ya, senang sekali kalau siang hari ini kita bisa berbincang-bincang di forum ini. Saya hanya ingin berpesan bahwa yang penting adalah tetap semangat ya, tetap semangat dalam kondisi apapun. Saat ini kondisinya memang berat bagi kita semua, tetapi semua kondisinya sama, jangan patah semangat ya. Tetap semangat, tetap rajin kontrol, tetap jaga mood supaya tetap baik ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jadi seperti itu ya. Tetap protokol kesehatan ya, protokol kesehatan dijalankan ya, 5M itu ya. Jadi itu ya dokter, terima kasih sekali atas kehadiran Dr. Yuliani pada acara Sang Kopi Hangat ini di pagi hari ini. Dan insya Allah untuk Sobat Muarti dan penyintas autoimun sekalian, di setiap hari Rabu pagi ya, nanti insya Allah minggu depan ya, kita akan bertemu kembali di acara Sang Kopi Hangat dengan topik yang berbeda. Dan silakan silakan memberikan usulan topik apa yang mau kita bahas ya di acara Sang Kopi Hangat ini. Nanti bisa WA ke kita ya. Dan terima kasih kembali Dr. Yuliani dan juga Sobat Muarti penyintas autoimun sekalian nih ya. Tetap semangat ya. Mungkin cukup kita sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.